ku meminta ampunlah sayo kabake angku pangulu sayo nan gadang basa batuah nan tahu cara dia pandai tahu lay. Di tengah perubahan zaman, ada tradisi yang tetap hidup di ranah Minangkabau. Tradisi yang bukan sekedar perayaan, melainkan sebuah perjalanan panjang menuju lahirnya seorang pemimpin adat. Hari ini, sebuah kaum dari suku Jamba tengah bersiap menegakkan seorang penghulu. Sebelum gelar adat disematkan, sanak famili yang dekat maupun yang jauh di rantau dipanggil pulang untuk bermusyawarah dan menyaksikan berlanjutnya sebuah amanah. Dalam adat Minangkabau, penghulu bukan sekedar pemimpin kaum. Ia adalah penjaga nilai-nilai adat. Tempat anak kemenakan bertanya, tempat musyawarah menemukan jalan, serta sosok yang memikul tanggung jawab, menjaga persatuan dan keberlangsungan adat di tengah perubahan zaman. Sampai dah lah kabari la jemaah ikut kurusnya kabari no kasi ni mana ti bono ti. Ni mana? Oh mati. Pinta na uliah kena berlaku lah kenyangan di kami guys dia. Mana kata? Perhatian ti kemilalan nak budak kami ti. Di tengah persiapan itu, hidangan adat menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Paniaram dan beras pulut hadir bukan hanya sebagai sajian, tetapi sebagai simbol yang memiliki makna. Mati. Patah ti. Dahulu kata Westina, kemudian kata Wes capek belum ti bono pakai ambu, pakai sati. Pola nak capek no kini tu maka ilun dia kita cakap cik je 2 3 lah mana mau selesai. Kok kau habis panconya putui. Pun baatnya lai tantangan di juadah nak tengah. Dia nak minta dipayo petidom perenai. Kau mana monta sampai ke pakai sati. Sampai ti. Paniaram yang berbentuk bulat menggambarkan kebulatan hati dan kesepakatan dalam mengambil sebuah keputusan. Sementara beras pulut yang saling melekat menjadi pengingat bahwa ikatan keluarga dan kaum harus tetap terjaga. Oh, ya mati. Tidak lah yang jago sati disabarkan yang perlukan ambil untuk katul yang pakat ke beliau nama sama. Ada peplo kau barinya daripada beliau tantang ke depan ambo mentar pasati. Pola nang katanya kini tu. Nan sebagian bayang-bayang ini tak dapat bagi tu buah. Nan sebagian lain. Nan beliau tu namanya nan ndak di rumah kini tu banamu Febri. Nan ka di jujung beliau Datuk Raja Serumpun. Nan seorang lain Rifki Panukik no Datuk Kayunan Sati. Nan lain di rumah si Anes Datuk Serumpun Panukik. Kau mana mentah sampai kau kisati? Batagak Pangulu bukan sekedar pengangkatan gelar. Ia adalah proses meneguhkan amanah, memperkuat persaudaraan, serta memastikan warisan adat tetap hidup dan diteruskan kepada generasi yang akan datang. Tidak ada Batagak Pangulu yang dibangun oleh satu orang. Tradisi ini lahir dari kebersamaan, dari tangan-tangan yang bekerja sama, dari langkah yang berjalan seiring, dan dari semangat yang diwariskan turun-temurun. Semangat itu terlihat ketika masyarakat bergotong royong mendirikan Marawa, simbol yang menandai hadirnya sebuah perhelatan adat. Di bawah terik matahari,
Niniak mama, urang Sumando, pemuda, dan masyarakat sekitar bahu-membahu menyiapkan segala keperluan. Bukan karena kewajiban semata, melainkan karena mereka memahami bahwa sebuah amanah besar akan segera ditegakkan. Bagi masyarakat Minangkabau, Marawa bukan sekedar kain yang berkibar. Ia adalah tanda bahwa adat sedang dimuliakan, bahwa sebuah kaum sedang bersiap melanjutkan kepemimpinan dan meneruskan warisan yang telah dijaga oleh generasi-generasi sebelumnya. Pagi itu, satu persatu atribut kebesaran adat mulai dikenakan. Di atas kepala calon penghulu terpasang salwak deta, sebuah lambang kebijaksanaan, kehormatan, dan amanah yang akan dipikul untuk membimbing anak kemenakan serta menjaga adat dalam kaumnya. Niniak mama, alim ulama, cadiak pandai, calon datuk serta masyarakat berkumpul dan melangkah bersama menuju balai adat. Sebuah perjalanan yang bukan hanya menuju sebuah tempat, tetapi menuju sebuah tahapan yang penting dalam proses Batagak Panghulu. Di sana, sebuah prosesi adat yang telah diwariskan turun-temurun akan dilaksanakan. Di hadapan balai adat, seekor kerbau telah dipersiapkan. Bagi masyarakat Minangkabau, kerbau bukan sekedar hewan ternak. Ia adalah lambang kekuatan, keteguhan, dan kebesaran sebuah alai adat. Kehadirannya menjadi tanda bahwa sebuah kaum telah siap menanggung bersama amanah yang akan ditegakkan. Melalui penyembelihan kerbau, kaum menunjukkan bahwa amanah yang akan diberikan kepada seorang penghulu bukanlah perkara kecil. Ia lahir dari pengorbanan, dari kebersamaan, dan dari tekad bersama untuk menjaga adat yang diwariskan oleh para pendahulu. Dalam adat Minangkabau dikenal sebuah ungkapan, bangkai taguliang, darah tatumpah, Marawa takipe. Ketika kerbau telah rebah, darah telah tertumpah, dan Marawa telah berkibar, maka alai adat telah resmi dimulai. Sebuah tanda bahwa seluruh persiapan telah selesai. Seluruh kesepakatan telah bulat dan amanah yang akan ditegakkan tidak lagi dapat dipalingkan. Hari itu, yang disaksikan bukan sekedar proses penyembelihan kerbau, melainkan awal dari ditegakkannya sebuah kepemimpinan. Sebuah amanah yang lahir dari musyawarah, dibesarkan oleh kebersamaan, dan dijaga oleh adat yang telah hidup turun-temurun di ranah Minangkabau. Sementara prosesi adat berlangsung, kesibukan lain juga mulai hidup di dapur alek. Daging kerbau yang telah disembelih segera dibawa untuk diolah. Di sana, para bundo kanduang, kaum ibu, serta perempuan-perempuan dari keluarga dan masyarakat telah bersiap mengambil peran mereka. Menjelang malam, suasana balai adat kembali hidup. Satu persatu masyarakat mulai berdatangan. Niniak mama, alim ulama, cadiak pandai, calon penghulu, serta para tamu kembali berkumpul dalam satu pertemuan adat. Malam itu mereka hadir untuk mengikuti tradisi makan parwi lawa. Parwi lawa adalah bagian isi dalam kerbau seperti usus, hati, limpa, dan bagian lainnya diolah menjadi hidangan yang kemudian disajikan untuk dinikmati bersama. Di dalam balai adat,
Hidangan disusun dan disantap secara bajamba. Duduk bersama dalam satu hamparan, makan bersama dalam satu kebersamaan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua hadir dalam satu ikatan adat yang sama. Sementara di balik kebersamaan itu, sebuah amanah besar tengah menanti untuk ditegakkan. Karena Batagak Pangulu bukan hanya tentang prosesi adat yang berlangsung di hadapan banyak orang. Ia juga tentang kebersamaan yang terjalin di antara mereka yang akan menjaga dan meneruskan adat itu sendiri. Ramilah orang di pasar bawah, membali lawak jolado mudo. Kalau buliah ambo menyambah, namo ambo Delmi Wardi, Gala Datuk di Mejan. Suku Jambak Kutianya, Nagari Kamanghilia, Kabupaten Agam. Di Nagari Kamanghilia, ada ampe suku nan dominan, di mana ada suku Koto, ada suku Jambak, ada suku Ampe Ibu, dan ada suku Sikumbang. Dan kami dari suku Jambak, ada pula terdiri dari Jambak nan Tujuh, yaitu terdiri Jambak nan Barampek dan Jambak nan Batigo. Di mana Jambak nan Barampek adalah Jambak Kutianya, Jambak Puhun, Jambak Kubang, dan Jambak Pasia. Kemudian Jambak nan Batigo adalah Jambak Ujuang Tanjuang, Jambak Tangkamang, dan Jambak Tanjuang Mengkudu. Dan kami sebagai salah satu dari Jambak, yaitu Jambak Kutianya. Sebelumnya dari tahun 9 Tambo, dari tahun 9 baleh 5 baleh, itu hanya ada 2 datuk, yaitu Datuk Nan Basa sebagai pucuk dan Datuk Tan Basa sebagai bungka. Dengan dasar itulah maka dari tahun ke tahun kami berusaha untuk menambah datuk, karena idui bakakambangan, di mana anak cucu dari keturunan Datuk Jambak Kutianya lah berkembang di mana-mana sampai keluar provinsi. Ada nan di Jakarta, ada nan di Pekanbaru, ada di daerah-daerah lain, dan ada di Indonesia. Jadi berdasarkan itu kami ingin menambah datuk supaya seluruh anak kemanakan bisa terayomi. Sekitar tahun 1937 itu ditambah datuk cik lain, yaitu Datuk Sarumpun, di mana Datuk Sarumpun adalah penungkik dari Datuk Tan Basa. Namun setelah beliau meninggal sekitar tahun 50-an, Datuk Sarumpun tidak pernah bangkit. Dan Datuk Tan Basa dan Datuk Nan Basa juga tidak pernah bangkit. Jadi lebih kurang sekitar 100 tahun itu Jambak Kutianya tidak mempunyai penghulu. Jadi pada saat beralik penghulu tahun 2009 itu kami mangkik datuk membaki batang tarandam namanya, karena Datuk Nan Basa jo Datuk Tan Basa lah hampir lebih 100 tahun ndak laki. Sehingga diangkatlah ketika itu Datuk Nan Basa sebagai bungka, dan ditambah jo Datuk di Mejan sebagai penungkik. Kemudian setelah beberapa tahun dari tahun 2009 sampai 2026 kini, itu nampaknya kebutuhan di kaum itu semakin banyak dan semakin komplit, sehingga kami berinisiatif juga untuk menambah datuk bungka. Dan pada tahun akhir 2025 itulah sepakat kami yang sakaum untuk menambah datuk
yaitu Datuk Rajo Sarumpun dan Datuk Kayonan Sati. Itulah dasar dan alasan kami untuk mengangkat Datuk nan baru di tahun 2026, yaitu nan pertama yaitu sebagai bungka Datuk Rajo Sarumpun, dan sebagai penungkik dari Datuk Rajo Sarumpun adalah Datuk Kayonan Sati. Kemudian ditambah penungkik dari bungka Datuk Tan Basa, yaitu Datuk Sarumpun, nanlah tabanam sekian lama. Untuk mengangkat datuk-datuk nan baru tahun 2026 kami lah mencari beberapa kriteria nan bisa mengayomi seluruh kaum Jambak Kutianya. Dan terutama adalah kemampuan untuk pendidikannya, kemudian kemampuan untuk finansial, dan kemampuan dan wibawa nan mungkin akan menjadi faktor utama untuk sebagai datuk. Di mana setelah didiskusikan dengan seluruh kaum, maka diangkatlah datuk nombor 3 ko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ambo Datuk Rajo Sarumpun dari suku Jambak Kutianya. Terus terang, sebagai manusia biasa, dalam hati tentu ada rasa takut dan rasa khawatir. Amanah nan disandangkan bukanlah ringan, tapi taguahnya lebih barek dari gunung, dalamnya lebih dalam dari lawi. Amanah ini bukan sekedar gelar atau panggilan, tapi tanggung jawab untuk menjaga marwah kaum, membimbing anak kemenakan, serta menjadi penyangga dalam menghadapi berbagai persoalan. Namun dalam adat awak sudah diingatkan, kok takut dilamun ombak, janganlah barumah di tapi lawi. Artinya, kalau sudah menerima amanah, jangan mundur karena takut. Justru rasa takut itu menjadi pengingat agar kita berhati-hati dalam bertindak, tidak sewenang-wenang dan selalu mengedepankan musyawarah. Saya yakin amanah ini tidak dipikul sendiri. Ado nini mama nan samo gadang, ado cadiak pandai alim ulama, serta dusana nan saling menguatkan. Dengan kebersamaan ini, insya Allah yang barek akan samo dipikul, nan ringan akan samo didinjing. Untuk nama ambo Yanes Asri. Kalau untuk gala panggul yang ambo pakai itu Datuk Sarumpun. Yang mana Datuk Sarumpun itu penungkik dari Datuk Tan Basa. Untuk perasaan ambo pas diangkat jadi panggul ko, ya mungkin ambo agak sedikit deg-degan karena ada beban yang kan ambo pikul kemukunya untuk kaum ambo Jambak Kutianya. Kalau untuk rasa takut itu bagi ambo yang baru memulai, ya mungkin itu ada gitu. Karena ilmu ambo yang masih seketik untuk memikul beban iko gitu. Nah, jadi dan itu pun ambo sebagai pemimpin lah di kaum ambo tuh mungkin ambo harus bersikap adil lah gitu. Adil dalam menengahi suatu masalah, nah itu ambo harus tagak di tengah-tengah gitu. Nah, mungkin itu akan ambo pelajari sambil ambo bertumbuh, nah itu mungkin akan berproses lah semuanya gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairan Rifki dan saya mendapat gelar Datuk Kayonan Sati. Saya merasa bersyukur, bangga dan terharu karena mendapatkan kepercayaan dari kaum. Jadi pengalaman kami dalam memproses pemilihan datuk ko, yaitu mulai sekitar tahun 2024, di mana kemanakanlah semakin banyak juga, dan adonan di kampung dan adonan di rantau. Dan untuk dasar kami memilih yang diangkat kini, karena kami mengharapkan bisa mengayomi anak kemanakan dan ado di rantau, di mana nan Datuk Rajo Sarumpun
berada di Jakarta dan Datuk Kayonan Sati berada di Cirebon. Jadi di awal tahun 2024 kami mengadakan diskusi dengan beberapa datuk dan dari suku, dari kaum yang lain. Mereka sangat mendukung karena di samping kebutuhan kaum, mungkin ada juga manfaatnya ke kaum nan tujuh dari suku Jambak. Karena yang kami angkat kini adalah ketua dari IKBSJ, yaitu Ikatan Keluarga Jambak Sejati. Akhir tahun 2025 kami mencoba menemui calon-calon datuk ko. Di mana tahun 2025 kami pergi ke Jakarta untuk menemui calon dan menerangkan apa kegunaan datuk dan apa manfaat datuk untuk kaum awak. Dan setelah beberapa kali pertemuan dan mungkin juga ada perdebatan dan cukup panjang karena mungkin antara maksud kami jo penerimaan dari calon datuk aku ndak bertemu atau ndak matching kata orang kini. Setelah beberapa lama kami berdiskusi, akhirnya setuju juga. Setelah itu kami mencubai untuk menemui calon penungkik dari Datuk Raja Serumpun, yaitu kemanakan kami bernama Muhammad Khairan Rifki dan ada di Cirebon. Setelah kami meminta izin ke yang bersangkutan dan meminta izin juga ke orang tuanya, maka disetujuilah untuk pengangkatan. Tapi rencananya kami mengangkat datuk ko bukan sama jo baralik nagari kini, tapi kami berencana untuk baralik datuk sendiri. Dan kebetulan ambo sebagai orang kan yang ikut membidani untuk kelahiran dari acara baralik datuk nagari, itu ambo berpikir manga awak harus baralik surang. Lebih baik awak bergabung jo nagari supaya alik ko nampak lebih semarak dan lebih meriah. Itulah makanya pengangkatan dan rencananya bulan Januari diundur sampai bulan Juni kini ko sesuai jo alik nagari. Nama Yuniati, dipanggil dengan nama akrab itu Bu Yun gitu. Sehari-hari itu banyak bekerja di bidang sosial, termasuk itu di kegiatan Bundokanduang, baik di kecamatan maupun di Nagari Kemailia. Untuk di kaum sendiri, alhamdulillah memang yang dituakan, dan kami selalu kalau ada kegiatan-kegiatan itu antara ibu-ibu yang ada di kaum, khususnya untuk kaum Jambak Kutianyi ya. Alhamdulillah memang ini suatu keinginan yang sebetulnya sangat sulit dilahirkan. Karena apa? Karena ini bukan pekerjaan yang ringan, dan ini suatu hal yang sakral untuk menjadi kenyataan. Ini bukan usaha yang ringan begitu. Ini butuh perjuangan yang sangat berat. Karena apa? Karena sebagai orang yang dituakan, selaku Bundokanduang yang dituakan di kaum, saya merasakan sekali bahwa dengan perkembangan zaman sekarang, perkembangan dalam segala hal itu sudah perlu ada pembaruan-pembaruan dari pemikiran-pemikiran yang barangkali yang sudah jadi penghulu-penghulu sebelumnya itu perlu ada penyesuaian, sehingga antara anak dan kemanakan dengan mamaknya itu bisa link dia gitu. Jadi kalau umpamanya kalau dulu barangkali penghulu atau datuk diangkat itu sepertinya adalah hanya untuk kegiatan-kegiatan yang untuk pesta,
untuk kenduri-kenduri. Tapi sekarang dengan tantangan-tantangan yang sangat berat untuk perkembangan anak dan kemenakan ke depan, perlu ada solusi-solusi yang baru sehingga perkembangan kemenakan antara mama dan kemenakan itu bisa berhasil dengan baik. Doa ibu semoga mereka itu sehat-sehat terus dan tidak lupa kepada Allah, sebab menjadi datuk, menjadi penghulu itu disumpah. Kateh tidak berpucuk, ke bawah tidak berurek, di tengah digigit kumbang. Kalau seandainya ini tidak dapat dilaksanakan, tidak tumbuh karambia di matonyo, nanti susah mereka. Jadi harapan ibu tentunya ini amanah yang mulia ini dapat mereka jaga dan mereka bisa mengamalkan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya dihadiri oleh perangkat nagari dan masyarakat nagari Kamanghilia. Pada kesempatan ini juga hadir tamu kehormatan termasuk Bupati Agam. Sebagaimana tradisi di ranah Minangkabau, para tamu kehormatan disambut dengan tari pasambahan. Sebuah bentuk penghormatan dan penyambutan kepada tamu yang datang dalam sebuah acara adat. Setelah penyambutan berlangsung, prosesi pun memasuki tahap penting dalam Batagak Pengulu. Puncak dari prosesi ini ditandai dengan penyelipan keris kepada masing-masing penghulu yang baru dilantik. Sebuah simbol sakral yang menjadi tanda bahwa gelar dan tanggung jawab adat telah diserahkan kepada pemimpin yang baru. Kehadiran Bupati Agam beserta jajaran pemerintahan dalam prosesi Batagak Pengulu menjadi bagian penting dari pengukuhan ini. Karena kedepannya para penghulu yang telah dilantik akan berjalan bersama pemerintahan daerah dalam menjaga adat, membangun masyarakat, dan membawa kemajuan bagi daerahnya. Batagak Pengulu bukan sekedar upacara adat. Ia adalah cara masyarakat Minangkabau merawat ingatan kolektifnya, menghubungkan masa lalu dengan masa kini, dan menyiapkan masa depan melalui nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun. Hari ini, seorang penghulu telah ditegakkan, namun sesungguhnya yang sedang dijaga bukan hanya sebuah gelar, melainkan sebuah warisan peradaban yang terus hidup di ranah Minangkabau.